Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to our podcast by Overheard the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di Overheard Podcast by Overheard the Friends with Benefits. And back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan Sobat Nganu sekalian, apa kabar? Gue harap kalian baik-baik aja. Selamat datang kembali di sesi Kamis Gerimis pada hari ini, yang dimana gue rekaman tidak di studio di podcast Masasi Network, but gue rekaman langsung di kamar gue sendiri. Yang mau mampir boleh banget. Nggak bercanda. Bukan untuk umum soalnya. Apa kabar? Gue harap kalian baik-baik aja seperti biasa. Sebelum kita mulainya pada episode podcast pada hari ini, gue mau mengingatkan teman-teman semua untuk jangan lupa untuk dengarkan episode kemarin bersama Firsa Sabila, dan seru banget. Dan pastinya untuk Senin besok gue sudah ada podcast dengan salah satu orang yang cantik, cuman tidak pengen di-share namanya siapa. Ya pokoknya nantikan aja. Dan pada hari ini, khususnya gue rekaman di hari yang sama, di hari Kamis, berhubung di luar juga mendung, dan hari ini juga gue kebetulan bakalan ada recording juga nanti malam. Jadi ya kita masih sempatkan untuk menghibur kalian semua. Si hibur tuh. Dan pada hari ini gue sudah memilih salah satu cerita yang sudah masuk ke gue. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, karena berhubung waktu yang terbatas dan saya juga harus ngedit juga. Dan langsung saja begini ceritanya. Min, kenalin gue cewek yang masih berusia 19 tahun. Masih kecil gak sih gue? Kayaknya lu udah di atas 18 tahun deh. Gue baru masuk kuliah semester 2, OTW semester 3, dan gue tinggal di Bandung. Gue pengen cerita soal pengalaman FWB-an gue, tapi gue ceritanya sebelumnya boleh? Boleh. Oke, jadi gue tuh tipikal cewek yang gak pernah sama sekali bucin nih. Mau beberapa kali pacaran pun. Nah, 2 tahun yang lalu for the first time pacaran bucin ya. Walaupun toxic banget, dari first meet sampai last meet, dari semua segi gue yang bayarin. Belum lagi dia hypersex banget nih. Ya walaupun gak sampai having sex, ya karena dia gak modal, ya itu anjing banget sih. Pernah ngajak check in tapi nyuruh gue yang bayarin. Ya gue gak mau lah anjing. Keenakan banget tuh dia. Dapat segalanya dari gue. First time meet aja minta PT-PT bensin anjing. Waktu mau jemput gue pertahanin karena terlanjur sayang, dan gue pacaran selama 1 tahun setengah. Nah, pas udah putus sekitar bulan Oktober 2020, pas Desembernya gue pertama kali install apps yang namanya Tinder. Ya, lu tau lah ini sebuah dating apps. Karena gue gabut banget ya, karena corona lah, ya you know lah. Gue kenal sama satu cowok yang kebenarannya rumahnya lumayan deket lah sama rumah gue. Dan dia ternyata temennya orang yang pernah dekat sama gue juga nih tahun lalu. Tapi itu cuma bertahan 1 bulan karena kita ngerasa gak nyaman kalau dilanjutin. Sebenarnya gue gak mempermasalahkan sih. Gue udah gak perawan, jujur aja. Kayak cuma mikir loh, gue sekarang udah gak perawan. Gak nyangka aja gitu. Tapi ya udahlah. Tapi ngaruh juga sih, jadi trauma soal perkontolan sih. Hah? Gimana? Tapi jadi trauma soal perkontolan sih. Maksud gue jadi kayaknya takut gitu loh untuk having sex lagi gitu. Emang lo ada pengalaman apa? Nah, langsung aja ke soal pengalaman FWB-an gue pertama kali nih. Gue jujur orangnya makan ludah sendiri banget. Gue orangnya labil. And then pada suatu ketika gue hapus account Tinder. Terus kayak mikir ngapain sih Tinder gak jelas. Tapi install lagi nih. Terus karena gabut. Padahal masih pada lanjut move WhatsApp sama yang kenal di Tinder. Aneh deh. Dan oke, langsung aja. Pas April tiba-tiba ada cowok ngechat gue. Katanya gue boleh ngeluh ke lo gak? Gue tanya ini siapa?
Karena gue nggak pernah add back para cowok yang kenalan dari Tinder. Malas menuhin kontak aja anjing. Dan kalau misal udah ngerasa nggak nyambung atau chat kita nggak jelas, suka langsung gue end chat. Nah kebenaran dia dulu pernah chat gue, tapi gue end chat langsung gitu loh. Soalnya dia SS apa sih? Screenshot maksudnya. Nah sekitar beberapa minggu lalu pernah chattingan juga. Dia bilang ini gue yang di Tinder. Ya astaga, gak di save. Pokoknya manjeng chatting. Sering free call atau Google Meet. Pernah bahas masa lalunya dia juga, begitu juga gue ya. Ya gue salah karena terlalu gampang terbuka sama orang. Jadinya ya gini, asal jeplak aja cerita. And by the way, dia waktu awal kenal bilang kalau dia lagi butuh temen. Jadi ya makanya gue mau aja. Karena gue mah ya welcome aja gitu loh orangnya. Awal-awal dia masih manggil pakai lo gue, lama kelamaan jadi aku kamu nih. Lama kelamaan gue ngerasa nyambung aja gitu sama nih orang. Dan for your information, dia itu 3 tahun lebih tua dari gue. Dan dia anak rantau nih. Asli Jakarta, kerja di sini. Nah, karena kita punya selera yang sama, di lagu kita sering bahas musisi juga. Ada di mana pas free callan sama dia, dia nanya nih, kamu dengerin Cashy nggak? Terus gue jawab, dengerin dong. Karena emang gue juga suka gitu. Terus dia bilang, kalau kita having sex dengerin lagu Cashy Blue, bisa tuh. Gue cuma teriak, heh. Padahal kan lagu galau sama having sex ya itu lagu gitu loh. Apa hubungan sama having sex ya itu lagu? Apa karena sebenarnya dia punya doi dan ngerasa selingkuh karena having sex sama cewek lain? Apa gimana ya? Dan please banget gitu, gue bingung. Nah semenjak dia ngomong gitu, dia malah nyuruh terus gue ke kosannya dan nawarin dirinya untuk pesenin Grab dari rumah gue ke kosannya, yang bisa dibilang lumayan deket lah, nggak jauh nggak deket. Karena dia nggak bawa kendaraan apapun ke Bandung. Entah itu motor, mobil, pesawat, angkot sekalipun, tapi gue nggak bisa karena nggak bisa. Plus mager sih. Nah terus pernah juga malam-malam tiba-tiba dia bilang gini, lagi needy banget nih. Gue yang kesebutnya tolol Inggris, gue langsung search Google Translate, artinya miskin. Hah? Membutuhkan ya. Jadi miskin bangsat. Dan jadi gue tanya, FWB kamu lagi kenapa? Dia jawab, gak apa-apa, pengen peluk orang aja. Terus gue jawab, peluk gue sini. Hahaha. Dia jawab, lo nya jauh sih, Grab sini kata dia. GS jawab, waktunya bobo. Terus dia bilang pengen dengerin Cashy Blue bareng. Terus gue jawab, jadi keinget having sex kamu ngomong gini, maksud lo apa? Kata dia gitu. Tapi dia langsung ngalihin topik. Nah, pokoknya siap habis sahur suka free call dan Google Meet gitu. Dia yang minta sih, mungkin karena kesepian. Padahal gue ada 2-3 cowok gitu yang udah deket sama gue sekitar udah beberapa bulan sama gue. Tapi gue ngerasa lebih seru dan nyaman sama nih orang nih. Jadi ya gue lebih memprioritaskan nih orang ketimbang harus free call atau video call sama cowok yang udah deket sama gue. Baik itu ketemu dan lain sebagainya. Dan ada nih suatu hari dimana pas udah free call subuh-subuh sampai dua-duanya tidur, pas gue bangun pagi sekitar jam 8:30 kali ya. Gue lupa dia nawarin lagi tuh sini katanya. Di situ gue lagi mau aja kali ya, karena gue tipikal orang yang paling nggak bisa dibilang enggak ke siapapun gitu. Dan ya udah, bangun gue langsung mandi siap-siap dan dia juga udah pesenin Grab. Gue bilang ke dia kalau gue checklist nggak ada kuota di luar, malas beli kuota. Dia bilang, oh ya udah aku pantau kamu dari Grabnya aja ya. Nah pas-pasan gue sampai pas gue sampai kosannya dia, kebenaran dia juga keluar dari kosannya yang katanya mau beli rokok. Karena gue udah tahu mukanya dari Tinder, yang ini. Jadi gue langsung samperin aja. Terus ngikutin dia sambil tiba refleks ngegandeng tangan dia. Sorry, I'm aggressive. Padahal itu first meet anjing. Jujur kalau dari muka biasa aja sih, nggak ganteng. Tapi baju dan wanginya nggak bisa lupa gue. Nah gue mau tanya mau kemana kan ke dia. Dia bilang mau beli rokok ke warung. Sumpah, gue agak malu sih. Masih pagi di bulan puasa nganter cowok yang lebih tua ke warung beli rokok sama teh kotak. Padahal jauh sebelum zuhur itu. Udah sampai kosan gue masuk kamarnya, ngobrol biasa dengan posisi dia duduk di kursi dan gue di kasur dia. Karena kursinya cuma satu ya kali, gue duduk di meja. Lawak bangsat. Dia sempat nawarin makan, rokok sama minum, tapi gue tolak karena ngerasa gue puasa gitu kan. Lama-lama hujan. Nah karena di sebelah kiri kasur kan tembok tuh. Nah ada jendela kecil, dia tiba-tiba pindah ke kasur dan buka jendela itu dan bilang, bau kopinya kurang
ke gym ya. Apa sih? Bau kopinya kurang kecium ya. Oh, typo nih orang. Nah, di sini yang waktu itu aku bilang ada kucing yang aku papin ke kamu gitu loh, karena kita sama-sama suka kucing. Dia pernah fotoin kucing sambil Google Meet, lucu banget. Nah, dia sendirian di bantal, gue juga malah refleks tengkurap. Terus dia bilang, kadal bikin batal puasa gak sih? Enggak kan, kayak gue jawab aja. Enggak lah, oh iya sebelumnya gue lupa kalau gue hijaban. Oh ukti ya buka jarum pentulnya doang gitu loh pas nyampe kosan dia. Pas gue tengkurap dia bilang udah lepas aja hijabnya. Gue lepas dan buka ikat rambut gue dan kita kadal lama-lama nyosore gitu deh. Cipokan dan lain sebagainya. Tahu sendiri lah Min. Tapi gak sampai dimasukin karena gue masih takut. Jadinya ya cuman ya tau lah pakai jari dia. Sesudahnya gue ditawarin minum nih. Minum dulu. Gue ambil terus ambil minum. Padahal udah jam 4 mau buka anjing. Sia-sia gue gak makan minum seharian. Mana itu tuh hari kedua puasa. Belum apa-apa dah batal aja gue tuh. Terus dia bilang nah kan sama aja batal-batal juga. Sore itu gue balik dan nyampe rumah pakai Grab, dia yang bayarin pastinya. Tiba-tiba dia bilang kayaknya aku keluarin deh dari kosan. Otomatis gue shock lah. Kayaknya aku dikeluarin dari kosan. Otomatis gue shock lah. Takutnya gue yang berisik kan. Kata teman gue tuh kalau gue ngobrol aja suka riuh. Berisik apalagi ngedesah anjing. Nah aku takutnya gara-gara aku berisik jadi gue minta maaf lah di situ. Karena gue tipikal orang gak enak juga serius. Tapi dia nenangin gue katanya jangan minta maaf bukan salah gue. Dia juga ngeyakinin gue katanya palingan gara-gara rokok doang. Nah pas udah beres buka dia pap tulisan kertas gitu ditempel tulisannya gini. Guys kalau ngerokok di kamar buka jendela. Terus buka kabel keluar dong. Asapnya ngepul kemana-mana nih. Dan di free call dia bilang tuh. Dan dia bilang tuh pasti gara-gara rokok. Yakin deh. Lagian aku sama teman-teman kosan di tadi ngobrol jujur aja. Jangan dilebih-lebihin atau dikurang-kurangin. Soalnya sepatu kamu juga kan gak dimasukin ke kamar. Gak lama kemudian dia screenshot kalau Cici yang punya kosan bilang ada yang mau diobrolin malam sama ini cowok di rooftop. Gue deg-degan banget gak tenang. Gue tungguin sampai jam 10 tuh Cici gak ada kabar mulu. Ya udah gue tinggal tidur. Pas gue bangun mau sahur dia bilang ternyata bener gara-gara rokok. Kamu tidur di sini asal gak nginep. Kamu boleh tidur di sini asal gak nginep. Dia yang biasanya gak pernah minta pap ke gue semenjak itu minta pap gue 2 kali dalam 2 hari berturut-turut. Dijadikan bacol kah? Bukan GR. Kan gue belum ngizinin dia masukin punya dia ke punya gue. Otomatis keinginan dia belum terpenuhi kan. Tiba-tiba aja minta pap. Padahal gue gak secantik-cantik amat. Jelek dah gue tuh tapi sih tapi sih pede gue. Masuk akal gak pikiran gue. Oke. Terus gue kasih pap yang udah lama banget aja. Males banget niat ngepap gak jelas. Nah yang kedua ketemu kesananya ya gue sama dia having sex. Nah ada di mana dia sosokan ngomong gini di chat. Kapan kamu kesini lagi? Kuliah sini aja sih. Kali-kali kuliah dengerin apa. Jangan bobo. Nah bacotmu kuliah dengerin. Gue aja kuliah sambil having sex anjing. Mana gue harus keluarin mendapat gantian bareng kelompok gue dan kelompok yang lain lagi. Oh iya gue lupa. Gue pernah nungguin dia turun dari kamarnya ke bawah buat nyusulin gue kalau tiap gue main ke kosannya. Sampai ada ibu-ibu bilang gini. Temennya Tit sini masuk aja anjing. Sampai orang-orang kosan tau kalau gue kenalan nih cowok. Udah pasti mikir yang enggak kayak cewek berkerudung main ke kosan cowok mana mandi gantian. Ya kali gak ada pikiran negatif. Tau lah pikirannya total. Belum lagi jujur aja gue malu. Pernah diliatin sini sama Koko Somi yang punya kosan. Dari atas sampai bawah pas gue nunggu nih cowok nyamperin gue ke bawah tiap gue ke kosan dia. Nah ada aja nih kejadian memalukan pas having sex. Pas kita lagi having sex kan pesan GrabFood tuh belum datang kan. Pas lagi having sex tiba-tiba salah satu ibu kosan manggil nih cowok gini, pesan GrabFood ya anjing. Itu lagi aneh-aneh. Terus nih cowok bilang iya sebentar. Dia langsung ganti baju dan ambil makanannya ke depan kamar. Oh iya sebelum kita having sex gue sempet tanya itu pintu dikunci. Dia jawab dikunci kok. Tenang. Pas dia balik lagi ke kamar gak dikunci loh. Gak langsung kan. Tuh kan aku bilang juga apa. Dia malah jawab enteng. Tenang gak kelihatan ini serius. Malu anjing sumpah. Soalnya perasaan gue tuh gue lagi ngerasa kalau gak salah ada kejadian kocak juga sih. Jadi tiap having sex pasti sambil dengerin musik di Spotify. Halo Spotify. Nah kan karena dia gak pakai Spotify Premium, iklannya selalu ganggu anjing. Dan itu jadi ngehambat pas lagi enak-enak kan kita lagi having sex loh. Tiap having sex karena iklannya gak enak didengar lah ganggu, jadi suka di skip dan ganti lagu gitu. Jadi saran aja sih kalau mau having sex harus banget persiapan pakai Spotify Premium ya. Gak enak banget tau diganggu iklannya pas having sex. Anjing ini kalau ini gue gak di endorse. Bangsat. Oh iya,
Pas terakhir Having Sex apa kedua terakhir Having Sex gue lupa kan, sambil dengerin musik Spotify tuh. Ngalir aja itu lagu. Tiba-tiba lagu Casey Blue ke play gitu aja karena randomnya di playlist dia. Ya walaupun bukan Casey yang nyanyi sih. Kayak versi lo-fi-nya gitu loh. Yang nya gitu apa sih sebutnya gue nggak tahu. Pas lagi Having Sex, pas lagi HS, gue baru itu lagi Casey. Ini Casey Blue ya. Iya sampai nih. Lupa gue beberapa kali ketemu dia, yang jelas cuma kenal sebulan sih kurang lebih. Ya gue ceritain aja, dia tuh kayak ngasih harapan alias ngebaperin. Tapi dia juga yang ngejatuhin gue. Awal-awal kenal gue belum baper dan nyaman sama dia. Cuma ya kebanyakan cuma buat kebutuhan having sex, dan itu pun after having sex, dan pas kadelnya nggak doang yang nyeritain keluh kesah gue. Masa lalu nggak lah ya. Dia tahu gue masih dekat sama cowok-cowok yang gue ceritain tadi. Dia celetuk ngomong gini, kamu nyari apa sih dari mereka? Kebahagiaan. Aku nggak suka dijadikan sebagai suatu pilihan. Tapi di sini belum baper jer. Jujur masih biasa aja. Dan gue cuma jawab ya gabut aja. Gue baper sama dia karena karakteristiknya dia gue suka. Dan gue berasa dikasih harapan pas kadal after sexnya gue ke dia. Dan gue sempet nanya, aku mau nanya. Dia jawab apa? Sebenarnya kamu nganggap aku apa sih? Dia malah jawab nggak bisa jawab sekarang. Terus langsung tidur gitu aja. Nah terus pada suatu ketika pas terakhir ketemu, gue pengen nemuin dia sekalian gue main sama teman-temannya sama gue. Sebelum ke temen rumah gue ke kosan dia, ngobrol gitu, dan gue ungkapin kalau gue tuh gimana ke dia. Intinya gue bilang wajar kan, nyaman gak harus crush, ke teman juga bisa. Terus dia jawab wajar, aku juga nyaman sama kamu. Terus aku bilang, maaf nih ya, aku tuh terlalu giving too much affection ke kamu dan berharap dapat feedback dari kamu. Dia langsung potong omongan gue dan jawab, kan aku udah pernah bilang kalau jangan pernah berharap sama manusia lo sakit. Karena dia juga pernah dibilang kayak gitu ke gue. Ya udah gitu, gue yang penting udah ngungkapin ke dia. Terus dia sempat ngajak having sex ke gue, tapi gue nggak mau, keburu nggak tahu ya, nggak mood aja gitu. Akhirnya gue lanjut ke rumah temen gue. Malamnya dia ngechat, aku nggak tahu harus ngomong apa. Aku pergi ya dari komunikasi ini. Awalnya gue bakal ngira kalau dia bubar setelah ada kebaperan dan komunikasi ini, gue bakal bodo amat gitu. Tapi nyatanya gue malah ngemis-ngemis minta ketemu sekali lagi, dan dia cuma respon, udah ya aku capek banget. Yang di situ gue masih pengen nanya karena gue orangnya butuh penjelasan. Ya iyalah, cewek butuh kepastian. Dia juga bilang, kata aku mending jangan ada ketemu lagi kalau kamu nggak mau ngerasa sakit. Tapi gue jawab, enggak, aku nggak ngerasa sakit. Walaupun ya jujur itu sakit. Gue kekeh banget minta ketemu dia. Dia kasih waktu tapi nyubuh anjing. Dia bilang aku kasih waktu besok jam 8 sampai jam atau enggak sama sekali. Otomatis gue bela-belain pagi jam 9 pakai Grab ke sana padahal gue belum tidur sama sekali. Dan gue nunggu hampir sejam masih belum dibalas juga, padahal gue udah chat dia kalau udah nyampe. Kalau gue nelfon gue enggak berani, takut ganggu juga. Feeling gue bener kalau dia tidur, enggak tahu alasan biar enggak ketemu gue atau enggak tahu enggak. Udah jam 10 kan tuh gue cabut aja. Gue bilang aku udah balik jagain, udah habis waktu aku. Padahal enggak lama kemudian dibalas. Jujur gue greget di situ, kenapa enggak nunggu lama sih tadi gitu. Sampai greget banget kenapa kemarin terakhir ketemu gak having sex aja gitu sama dia. Dia langsung chat, udah belum, aku mau stop, jangan pernah chat aku lagi, jangan bikin aku tambah risih sama kamu, jangan bikin aku kesel. Gue gak minta dia jadi pacar gue, padahal gue cuma mau jadi temen dia aja. Ya gue tahu gue berlebihan, tolol banget sih gue saat itu. Terus gue sempat ngechat dia beberapa hari kemudian, nanyain kabar aja sih. Terus dia jawab baik, oh iya syukur. Terus gue tanya, by the way makasih di Bandung. Dia jawab, aku udah di Tangerang. Gue tanya lagi, oh dari kapan? Dia jawab dari Jumat. Entah bohong atau enggak, soalnya dia pernah bilang kalau dia dipindahin kerjanya ke Tangerang. Tapi pernah waktu itu dia meeting di Google Meet, terus gue disuruh nyimak. Jadi intinya dia diperpanjang di Bandung. Kayaknya tapi bohong deh, dia enggak sih, ya bodo amat deh. Nah udah dari kosan dia gue gak balik 2 harian, gue malah having sex sama temen gue sendiri yang udah punya pacar temennya gue ya. Lebay sih, sampai gak balik. Tahu deh soalnya gue gak bisa gitu orang itu. Kalau niat baik gue gak dihargain. Ya walaupun salah, gue juga sama orang baru kenal kayak gitu, nyesel juga. Ngalamin FWB-an sekali ini, ambil positifnya dari cerita ini. Gue jadi agak trauma soal having sex dan perkontolan. Gak lagi deh FWB-an males soalnya bapernya. Padahal gue gak pernah gampang baper gitu loh sama cowok. Sama yang deketin gue kemana-mana bareng pun gak ada rasa sama sekali. Ya gak tahu lagi deh. Gue juga padahal ini cowok FWB ini gak pernah ngasih apa-apa ke gue. Duh dasar gue. Dan oh iya gue lupa dia pernah ngancem gue kalau dia mau blok gue sebelum gue chat dia lagi. Soalnya nanya kabar dia. Tapi sampai sekarang dia gak pernah ngeblok gue. Maybe ngerasa ya sayang kalau di blok kali ya. Kayak mikir sayang banget kalau di blok. Salah satu korban gue nih. Gitu kali ya.
Dan snapgramnya galauin gebetannya mulu. Puas banget sih gue liatnya. Semoga galau terus aja deh. Puas banget gue liatnya. Sekian cerita gue. Intinya pesan gue cuma satu, pakai Spotify Premium ya kalau mau having sex. Ganggu banget iklan Spotify anjir. Sampai gue hafal iklan Spotify gimana. Dan having sex sama cowok FWB 1 ini menurut gue nyaman banget aja gitu, dibanding yang ambil My Virgin sama pas sama temennya gue atau pas sama mantan gue itu. Sumpah jadi ya gue gak nyesel sih kenal nih cowok. Tapi gak lagi deh install Tinder, mau nyari apa sih? Males mending fokus kuliah, ya gak sih? Oke. Tidak terasa 20 menit membacakan cerita. Dan apa ya? Cek. Aduh, pegel ya. Pokoknya ini agak beribet sih ceritanya dari awal sampai nguap dulu say ngantuk. Ini agak-agak belibet gitu gimana gitu ya. Karena agak lucu aja gitu loh. Lo tahu dan atau lo menilai seseorang dari sesuatu hal yang gimana gitu. Tapi dari situ gue banyak belajar hal dimana FWB kalau udah toxic tuh udah baper kayak gini nih. Ini toxic sih gue bilang. Yang satunya ngarep, yang satunya enggak. Dan yang sebenarnya yang bikin toxic juga ceweknya menurut gue. Karena lo FWB-an doang gitu loh. Terus lo kenapa baper? Ya baper gak salah sih. Cuman dalam artian lo terlalu memaksakan. Ya lo udah mengutarakan perasaan lo pada saat itu baik dan benar. Cuman ketika lo mendapati seseorang yang sudah gak ada perasaan sama lo, dan lo menuntut orang itu untuk baper juga sama lo salah menurut gue. Ya walaupun niat lo baik cuma untuk temenan doang, atau lo hanya sebatas untuk ya udah gitu. Ya udah, cuman kan dalam artian kadang ada beberapa orang yang emang risih tentang ketika lo udah terlalu jauh untuk berharap atau mengharapkan belas kasih atau gimana ya, ada beberapa orang kayak gitu. Dan buat cowoknya tolong untuk lebih bijak, dalam artian tolong lebih untuk menghargai seseorang gitu. Gimana pun caranya, dia juga manusia, dia juga pasti bareng sama lo. Jangan awalnya doang nih lo pesenin apa-apa terus tiba-tiba dibiarin aja, dibodoh amatin gitu. Jangan kayak gitu ya. Dan ambil ceritanya adalah positifnya, ambil positifnya, buang negatifnya. Karena gue nilai dan gue baca adalah ya ini adalah sebuah cerita di mana lo kurang atau teguh dalam pendirian diri lo aja sih. Terlalu banyak sana sini juga kan jadinya lo juga ribet gitu loh. Dan ya gitu aja sih, paling gak ada apa-apa lagi. Gue rasa cukup dan kalian juga bisa menilai cerita ini. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, terima kasih buat teman-teman semua yang telah mendengarkan episode di podcast Kamis Gerimis pada hari ini. Sampai ketemu di hari Senin besok. Yang mau kirim cerita boleh banget langsung kirim di @ofvpodcast. Jangan lupa untuk follow Instagram backup account gue di @overtfb pakai underscore ya, yaitu part of overtfb. Semoga akun gue cepat balik dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Di sini gue Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa. Bye bye.